Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan dengan materi inovasi dalam organisasi dengan anggota kelompok Siti Rohana, saya sendiri, dan keempat rekan saya ada Sela Monika, Sri Malisa, Sri Ulandari, dan Zulfa Khalila. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu definisi inovasi dalam organisasi. Inovasi dalam organisasi adalah suatu hal yang baru yang berupa apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik formal maupun non-formal. Nah, inovasi ini terjadi dalam sebuah organisasi merupakan proses kemajuan organisasi tersebut. Namun, dalam prosesnya terdapat berbagai hambatan dan rintangan yang terjadi saat inovasi ini mulai memasuki organisasi tersebut. Dengan memahami proses inovasi dalam organisasi, setidaknya akan dapat mengurangi kegoncangan organisasi dalam melaksanakan difusi inovasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kepekaan sebuah organisasi terhadap munculnya inovasi dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama itu ukuran suatu organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi. Yang kedua itu ada karakteristik struktur organisasi yang mencakup. Yang pertama itu sentralisasi atau kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Hal ini mempunyai hubungan negatif terhadap kepekaan organisasi. Yang kedua itu ada kompleksitas, artinya suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga itu ada formalitas, artinya organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Yang keempat itu ada keakraban hubungan antar anggota. Hal ini juga jelas mempunyai hubungan positif terhadap kepekaan organisasi. Makin akrab hubungan antar anggota, maka makin cepat organisasi itu menerima inovasi. Selanjutnya itu ada kelenturan organisasi. Artinya, sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Hal ini mempunyai hubungan positif terhadap kepekaan organisasi. Makin lentur organisasi, makin cepat organisasi itu menerima inovasi. Yang ketiga itu ada karakteristik perorangan atau pemimpin, yaitu sikap pemimpin terhadap inovasi memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang terbuka terhadap inovasi, maka semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Yang keempat itu ada karakteristik eksternal organisasi. Hal ini berkaitan dengan sistem yang dianut oleh organisasi. Apabila organisasi tersebut menganut sistem terbuka, dalam arti mau menerima pengaruh dari luar sistem, maka organisasi tersebut akan cepat menerima inovasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu keputusan inovasi dalam organisasi. Pada saat mengambil keputusan, para pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai kemungkinan. Mungkin mereka telah mengetahui dengan pasti inovasi yang dihadapi serta telah mengetahui segala informasi. Tetapi hal ini jarang terjadi. Yang dikatakan inovasi adalah sesuatu yang dirasakan atau diamati baru bagi seseorang. Artinya, mereka telah mengetahui dengan jelas segala kemungkinan yang akan terjadi dengan berbagai alternatif, tetapi belum mencoba sehingga harus berani mengambil resiko. Ada dua macam keputusan inovasi dalam organisasi. Satu, keputusan otoritas. Keputusan otoritas dibuat oleh sekelompok orang yang disebut juga kelompok dominan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, keputusan untuk menentukan menerima atau menolak inovasi dipaksakan kepada anggota organisasi oleh para petinggi organisasi. Dua, keputusan kolektif. Menurut Roger dan Schumacher pada 1971, mendefinisikan keputusan kolektif sebagai suatu cara yang digunakan para anggota sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan kesepakatan bersama, dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat bersama tersebut.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses inovasi dalam organisasi, di mana dalam proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan juga tahap implementasi. Pada tahap permulaan ini terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran, di mana sebelum inovasi dapat diterima oleh calon penerima, harus sudah menyadari bahwa adanya inovasi. Dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, di mana anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi, yang mana sikap ini dapat menimbulkan inovasi untuk ingin berubah atau menerima inovasi. Selanjutnya yaitu langkah pengambilan keputusan, di mana jika menganggap inovasi itu dapat diterima dan ia senang menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tahap implementasi, merupakan tahap lanjutan dari tahap permulaan, di mana dilakukannya tahap implementasi ini apabila organisasi dapat menerima inovasi yang diberikan. Pada tahap implementasi ini terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah awal atau langkah permulaan, di mana organisasi mencoba menerapkan sebagian dari inovasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi, di mana penerapan awal telah berhasil, para anggota telah memahami serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungan dari inovasi yang diberikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh inovasi di dalam organisasi. Nah, salah satu contohnya yaitu inovasi organisasi, yakni inovasi sistem dokumentasi masyarakat atau SIDOMAS. Inovasi ini diinisiatori oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Inovasi ini lahir dari kurangnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam melakukan penyimpanan arsip penting mereka. Penyimpanan arsip yang asal-asalan ini kemudian difasilitasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyimpan dokumen penting mereka ke dalam sistem penyimpanan digital. Beberapa permasalahan yang melatar belakangi permasalahan inovasi sistem dokumentasi masyarakat atau SIDOMAS. Masalah yang pertama adalah masyarakat di Kabupaten Purbalingga belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya dokumen yang berkaitan dengan keperdataan, nilai sejarah, maupun legalitas kependudukannya. Masalah kedua ialah masyarakat di Kabupaten Purbalingga kebanyakan belum mengerti metode penyimpanan dokumen secara digital sehingga masih menggunakan metode penyimpanan yang berorientasi pada penyimpanan fisik. Hal ini sebenarnya merupakan implikasi dari belum adanya media penyimpanan digital yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian permasalahan ketiga berkaitan dengan penggunaan dokumen sebagai syarat administrasi dalam mengurus pelayanan publik. Dokumen yang masih berbentuk fisik akan merepotkan masyarakat ketika membawanya di setiap pengurusan pelayanan publik. Nah, sehingga kemudian dilahirkanlah inovasi ini, yaitu sistem dokumentasi masyarakat atau SIDOMAS. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.